My nemesis is my real mother. I'm cruel. Halo guys, selamat datang di channel Insect Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Cruella. Film Cruella berlatar kota London, Inggris pada era 1970-an loh. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan dibintangi oleh aktris yang bernama Emma Stone. Cruella menceritakan kisah hidup Estella dan Cruella de Vil, salah satu tokoh antagonis ikonik dalam perfilman Disney. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada seorang bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Bayi itu bernama Estella yang memiliki dua warna rambut, yaitu hitam dan putih. Estella memiliki dua kepribadian yang kadang suka bertindak kejam, dan ibunya menekankan kalau ia namanya Estella, bukan Cruella. Untuk pertama kalinya, Estella masuk ke sekolahnya. Ibunya selalu menekankan bahwa ia Estella, bukan Cruella, dan tidak melakukan hal-hal yang kejam saat di sekolahnya. Di sekolahnya, ia memiliki teman dekat yang bernama Anita. Hari demi hari, ia selalu dibully oleh teman sekolahnya. Saat sedang dibully dan dijatuhkan ke tempat sampah, ia menemukan anjing di tempat sampah itu dan dibawa pulang. Tapi karena sering dibully, ia selalu bertindak kejam terhadap teman-temannya. You could say I pretty much ruled my way through all of primary school. Dan selalu dipanggil oleh kepala sekolahnya. Sampai ibunya pun dipanggil ke sekolah dan Estella akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya. Suatu hari, mereka berencana untuk pindah ke London dan memulai hidup baru. Di perjalanan, Estella meminta ibunya untuk ke Taman Air Mancur saat sampai di London, dan ia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Sebelum berangkat ke London, ibunya menemui temannya dan ingin meminta bantuan. Sesampai di sana, ibunya memberikan kalung kepada Estella. Dan kemudian, Estella tidak boleh keluar dari mobil dan disuruh memakai topinya. Tetapi di sana, ia melihat banyak orang yang memakai gaun-gaun yang cantik. Karena kepo, ia langsung turun dari mobil dan mengendap-endap masuk ke dalam. Tetapi saat mengintip, ia ketahuan oleh pria di sana. I could blame Buddy for what happened next. Saat ingin kabur, ia dikejar-kejar oleh 3 anjing di sana, hingga ke panggung fashion show. Saat berada di luar untuk menemui ibunya, Estella terjatuh. Akhirnya, ketiga anjing itu mendorong ibunya hingga ke jurang dan tewas. Estella yang melihat itu merasa bersalah. Ia kabur dari tempat itu. Tapi ia menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Ia pun kabur dengan loncat ke truk sampah yang membawanya hingga ke London. Dan ternyata, truk itu berhenti pas di depan Taman Air Mancur. Ia pun langsung keluar dari truk itu dan menghampiri Taman Air Mancur tersebut. Regent's Park. I was an orphan. Genius girl turns into stupid girl who gets her mother killed. Keesokan harinya, saat ia bangun dari tidurnya yang berada di Taman Air Mancur itu, ia melihat 2 anak laki-laki yang sedang mencuri. Mereka bernama Horace dan Jasper. Tak lama, mereka dikejar-kejar oleh polisi nih teman-teman. Dan Estella pun mengikuti mereka berdua hingga ke base camp-nya. I think we lost her. I wanted to be a fashion designer. Lalu Jasper menanyakan cerita tentang Estella. Kemudian ia menceritakan bahwa ibunya telah tewas. Akhirnya Jasper menyetujui kalau Estella bisa tinggal bersamanya karena bisa membantu mencuri dan untuk pengalihan perhatian. Dan Estella pun akan mewarnai rambutnya untuk bisa jadi pencuri. Hari demi hari setelah 10 tahun berlalu, Estella tumbuh dewasa. Dan ia juga sudah mahir untuk melakukan aksinya, yaitu pencopet yang handal. Suatu hari, bersama dengan 2 temannya, ia melakukan aksi pencopetnya di bus umum dan dibantu dengan anjingnya.
I designed Dan mereka pun fabulous semakin disguises. memperluas bisnisnya, yaitu dengan gaya merancang busananya, lalu mencuri di tempat-tempat yang besar. I designed Mereka pun menuai hasil kerjanya. with steel, design. It was a beautiful operation. Tapi suatu saat di mana Estella memikirkan apa yang dilakukannya tidak sesuai apa yang ibunya inginkan. Saat sedang merenung, Jasper pun memanggil Estella, dan ia melihat spanduk tentang desainer yang sangat diinginkan Estella. Di malam harinya, Jasper dan Horace memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Estella. Lalu mereka memberikan sebuah surat, yang dimana itu adalah tawaran pekerjaan dari Liberty of London. Jasper melakukan sedikit aksinya dan menaruh CV-nya di perusahaan itu. Keesokan harinya, Estella datang ke tempat kerjanya, dan ia sudah mengangan-angankan akan bekerja sebagai desainer di tempat kerjanya. Namun ternyata, di sana ia malah dijadikan sebagai cleaning service, alias yang bersih-bersih toilet nih teman-teman. Estella selalu meminta kepada bosnya untuk posisi kerjanya sebagai penjahit. Namun, bosnya selalu menghiraukan dia. Hari demi hari ia selalu menjalankan tugasnya membersihkan toilet. Hingga suatu malam, ia sedang mabuk dan memasuki ruang etalase, lalu menghancurkan patung dan seisi etalase tersebut nih. I just can't leave you looking like that. Hingga keesokan harinya ia terbangun dan melihat sudah banyak orang di sana yang menyaksikan di etalase tersebut. Lalu bosnya yang melihat itu memarahi dia. Namun saat ingin memarahi Estella, tiba-tiba datang tamu spesial nih teman-teman, yaitu Baroness, si perancang busana terkenal itu. Saat Baroness itu masuk, ia langsung menanyakan siapa yang melakukan etalase tersebut. Estella pun langsung ditangkap. Tapi ternyata Estella malah dikasih kartu nama milik Baroness nih teman-teman, dan diminta untuk datang ke tempat desainernya Baroness. Lalu Estella langsung pergi kabur dari toko itu. Keesokan harinya ia sangat senang bahwa kecelakaan yang ia lakukan bisa membawa kebahagiaan, dan ia pun berlari menuju tempat desainer Baroness. Saat sampai di sana, ia melihat tempat menjahit gaun desainer milik Baroness. Saat Baroness mengumumkan apa yang ia inginkan, semua karyawan di sana diminta untuk membuatkan gaun desainnya termasuk Estella. Saat semua baju desain itu jadi, Baroness melihat hasil desain yang dibuat oleh Estella. Lalu ia meminta diberikan kain berwarna merah. Setelah selesai, Estella pergi keluar, dan ia melihat gaun berwarna merah yang dipajang di etalase toko. Ia memasuki toko itu, dan ternyata pemilik toko etalase itu memiliki gaya model yang sama dengan Estella. Ia bernama Artie. Estella pun meminta Artie untuk bisa menjadi teman yang baik. Kemudian, saat sedang bekerja, Baroness meminta Estella untuk membelikan makanannya. Ketika membawakan makanan itu ke Baroness, Baroness sedang berbicara dengan tamunya. Ternyata, Baroness memiliki sifat yang kejam dan sombong nih teman-teman. Semakin hari, Baroness menyukai gambar desain yang dibuat oleh Estella. Dan saat sedang berbicara, Estella melihat kalung pemberian ibunya dipakai oleh Baroness nih teman-teman. Lalu ia menanyakan tentang kalung tersebut. Dan ternyata, orang yang ibunya temui terakhir kali adalah Baroness nih. Lalu Estella berniat untuk mengambil kembali kalungnya tersebut. Kemudian, Estella dan kedua temannya mempersiapkan aksi di malam pesta hitam putih Baroness. Dan harus mencari tahu pengaturan keamanan, tata letak kamera, dan penjaga keamanan. Every detail and every blind spot. Tu vois. Et tu fais quoi pour le baroness? Oui. Then, all we need to do is disable the security system. Bypass the cameras, open the safe, steal the necklace. Saat melakukan aksinya, Estella akan merubah warna rambut menjadi hitam putih untuk tidak dikenali oleh Baroness. Dan ia juga meminta bantuan kepada Artie, yaitu memakai gaun yang dipajang di etalase toko milik Artie. Saat waktunya tiba, mereka mulai melakukan aksinya. Jasper melakukan pengalihan keamanan CCTV. Horace menjadi petugas pembasmi hama, dan Estella pun berubah menjadi gaya Cruella. I told you not to turn around. Wash your hands. Saat memasuki pesta, ia memakai jubah putih nih teman-teman. Lalu ia berubah dan memakai gaun yang sangat mencolok
untuk mengalahkan perhatian Baroness. Ia pun membuat kekacauan. It really, really does. Actually, it's fine. Tetapi, aksinya kali ini tidak berhasil. Lalu mereka melakukan rencana B. Saat Estella sedang berbicara dengan Baroness sambil memperhatikan kalung yang dipakainya, Jasper pun datang dengan membawakan makanan yang sudah ada tikusnya nih. Estella pun bersiap-siap mengambil kalung tersebut, lalu dilemparkan ke anjingnya. Saat anjingnya berhasil mengambil kalung itu, Baroness meniup peluitnya agar ketiga anjingnya menangkap anjingnya Estella. Dan di sini Estella baru tahu bahwa yang menyebabkan kematian ibunya adalah Baroness ini, karena memanggil anjingnya dengan peluit dan mendorong ibunya ke jurang. Saat berusaha kabur, salah satu anjing Baroness berhasil memakan kalung itu. Keesokan harinya, Estella kembali untuk melakukan balas dendamnya kepada Baroness, yaitu dengan menculik ketiga anjingnya Baroness. Lalu Estella menemui Anita dan meminta bantuan kepadanya untuk menjadikan dirinya lebih dikenal banyak orang. Saat Jasper dan Horace bersiap untuk melakukan aksinya, tak lama kemudian ia berhasil menculik ketiga anjing itu dari salon tersebut, lalu membawanya kabur. Dan Estella pun pergi menemui Artie untuk meminta bantuannya dan mengajak Artie ke basecampnya. Lalu Estella dipanggil untuk menemui Baroness. Ia meminta para desainernya untuk dibuatkan model London musim semi. Setelah selesai bertemu dengan Baroness, ia kembali lagi ke basecampnya nih. Saat malam hari, pesta London pun dimulai. Di sana, Baroness memakai gaun putih. Namun tak lama kemudian, Cruella pun datang dengan penampilannya menarik perhatian kameramen. Lalu Anita pun memotret Cruella dan membuat majalah tentang Cruella di masa depan. Di setiap acara pestanya Baroness, Cruella selalu tampil memukau dan selalu menjadi sorotan nih. Saat itu, Cruella memakai gaun merah hitam dan dicap sebagai ratu mode baru. Keesokan harinya, Baroness yang nampak kesal, ia meminta Estella untuk dibuatkan ide gaunnya di acara pesta selanjutnya. Namun saat sedang istirahat, Baroness memperhatikan Estella yang sedang menggambar desain gaunnya tanpa sepengetahuan Baroness. Akhirnya, gambar desainnya diambil oleh Baroness. Di malam pesta pertunjukan, Baroness memakai gaun yang didesain oleh Estella sebelumnya. Tetapi, tak lama, Cruella pun datang menggunakan truk sampah dan memakai gaun, lalu mencuri perhatian publik lagi nih. Keesokan harinya, Baroness memecat pengacaranya. Lalu ia menemui Anita, karena ia yang membuat majalah hingga Cruella terkenal. Kemudian, Estella lembur untuk membuat manik-manik gaun permintaan Baroness. Manik-manik itu dibawakan oleh Horace. Saat gaun tersebut jadi, Baroness tampak menyukai gaun tersebut. Lalu Baroness mengajak Estella untuk minum bersama. Saat malam hari, Jasper dan Horace menerobos masuk ke dalam tempat kerja Estella. We're gonna have to get invasive. I'm getting a little tired of Cruella. Dan saat penjaga itu mengetahui ada yang menerobos, ia langsung menyalakan bel. Keesokan harinya, gaun-gaun itu langsung dimasukkan ke brankas agar tidak ada yang mengambilnya. Di hari berikutnya, Baroness mengadakan acara pertunjukan gaun-gaunnya. Di sana, ia juga berencana menangkap Cruella saat datang. Tapi tak lama, brankas gaun-gaun tersebut tidak bisa dibuka. Akhirnya, harus dibuka dengan paksa. Saat semua penonton sudah menunggu acara tersebut, tak lama, brankas tersebut pun terbuka. Tapi, keluarlah ribuan kupu-kupu dari brankas itu. Dan kupu-kupu itu berasal dari gaun yang dibuat Estella, yang dimana kepompong itu menyerupai manik-manik emas. Lalu, para penonton berhamburan keluar. Dan di luar, sudah ada teman-temannya Estella nih. Mereka membuat panggung dan pertunjukan sendiri, yang dimana penonton langsung menonton pertunjukan mereka. Baroness yang melihat itu pun kesal, karena melihat Cruella di panggung pertunjukan itu. Di malam itu juga, saat Cruella pulang ke basecampnya, ia melihat Jasper dan Horace diikat oleh suruhan Baroness. Dan Baroness pun mengetahui, ternyata Cruella adalah orang yang sama dengan Estella.
Lalu Jasper dan Horace dibawa keluar, dan Cruella pun diikat. Lalu Baroness membakar hidup-hidup Cruella. Anjing-anjingnya berusaha menolong, tapi mereka tak cukup kuat. Tak lama, datang seseorang yang menolong Cruella. Keesokan harinya, Cruella terbangun dari pingsannya. Dan ternyata yang menolongnya adalah John nih teman-teman. John juga menemukan kalung milik Cruella. Kalung tersebut memiliki kunci di brankas, yang dimana brankas tersebut terdapat akta kelahiran Estella. Lalu John menceritakan semua kejadian yang terjadi, di mana Estella adalah anak dari Baroness. Ayah Estella, yaitu Baron, adalah seseorang yang baik hati. Saat Baroness hamil, ia tak menyukainya. Tetapi, suaminya sangat menyukai kehamilan dari Baroness tersebut, dan memberikan hadiah berupa kalung pusaka keluarganya. Tapi, Baroness memiliki rencana lain nih. Saat kelahiran anaknya, Baron sedang pergi tugas, dan Baroness merencanakan akan membuang anaknya dengan menyuruh John. John yang tak tega itu memberikan Estella pada pelayan di rumah Baroness untuk merawat Estella dan membesarkannya. Dan Baroness akan bilang pada suaminya bahwa anaknya telah meninggal. Dan katanya Estella adalah pewarisah seluruh kekayaan Baron. Tetapi Estella tidak terima kalau Baroness itu adalah ibu kandungnya. Lalu langsung meninggalkan John. Ia berniat untuk membalas dendamnya kepada Baroness. Is my real mother. I'm Cruella. Born bad. And a little bit mad. Keesokan harinya, polisi memberitahu kepada Baroness bahwa mayat Estella tak ditemukan di kebakaran itu. Dan di kantor polisi, Estella datang untuk mengacaukan kantor polisi tersebut dan menurunkan anjingnya yang membawa kunci penjara untuk Jasper dan Horace. You're getting kissed right on the mouth. I don't care where it's been. Saat bertemu dengan Jasper dan Horace, awalnya mereka menolak untuk menolong Estella lagi nih teman-teman. Tapi kemudian, mereka berubah pikiran dan akan membantu Estella untuk menyingkirkan Baroness. Lalu mereka menyiapkan rencana, yang dimana acara pesta amal Baroness diadakan akhir pekan ini. Lalu Estella meminta bantuan lagi kepada Artie. Dan mulai hari itu juga, mereka mempersiapkan rencananya itu semua. Dan ternyata, John bergabung dengan Estella. Saat hari pesta itu tiba, Baroness juga berencana akan menangkap Cruella, karena ia yakin Cruella akan datang ke pestanya, dan menyuruh anak buahnya menangkap Cruella. Namun saat tamu-tamu berdatangan, ternyata penampilan mereka mirip dengan Cruella nih teman-teman, yaitu dengan warna rambut hitam putihnya. Baroness yang melihat itu pun kaget, karena penampilan para tamunya. Saat Baroness turun, Cruella langsung melakukan aksinya, yaitu menusuk tangannya dengan jarum, lalu mengambil peluit anjingnya. Dan tak lama, Cruella merubah penampilannya menjadi Estella. Lalu ia keluar dengan meniup peluitnya, yang dimana memanggil anjingnya Baroness. Saat Baroness menyuruh anjingnya untuk menangkap Estella, tetapi anjingnya malah nurut dengan Estella nih. Akhirnya, Baroness lah yang turun tangan untuk menangkap Cruella. Namun saat Baroness menghampiri Cruella, Cruella pun memberitahu bahwa Baroness adalah ibunya. Namun para tamu undangan disuruh untuk keluar, dengan alasan Baroness menyuruhnya keluar. Saat tamu itu mulai berdatangan keluar, lalu Baroness ingin memeluk Estella, yang beralasan kangen akan anaknya. Setelah memeluknya, Estella pun langsung didorong ke jurang oleh Baroness. Para tamu yang melihat itu pun kaget. Baroness yang tertangkap basah mendorong Estella pun mengelaknya, bahwa Estella yang melompat, bukan dia yang mendorongnya. Namun Baroness pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Dan Estella pun dinyatakan meninggal. Harta yang dimiliki Estella pun ia berikan kepada Jasper dan Horace. Tetapi, aslinya Estella pun tidak tewas, karena saat didorong ke jurang, ia langsung memasang parasutnya agar tidak jatuh ke jurang. Dan Cruella pun datang menyaksikan Baroness yang ketangkap. Itulah akhir yang bahagia menurut Cruella. Nah, itulah happy ending yang dialami Cruella. Dan kita bisa mengambil makna sebagai Cruella bahwa harus berkreatif tanpa batas dan kerja keras yang membuahkan hasil.
Walaupun apa yang ia lakukan untuk membalas dendamnya terhadap ibu kandungnya tidak baik, tapi ia lakukan demi orang-orang di sekitarnya. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!